Kiper Ado Den Haag dan winger FC Utrecht, dua pemain diaspora tambahan untuk Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Punya 5 caps 2 negara dari Liga Inggris, winger berdarah Jawa ini potensial bela Timnas Indonesia. Digembleng di akademi ternama Belanda, Feike Muller jadi the next target pemain naturalisasi Indonesia. Siapa Luka Blondo? Pemain keturunan di FC Volendam, lebih gacor dari Mauro Zijlstra. Darah Indonesia mengalir Sigurd Baartmans bangga and siap dipanggil PSSI. Pemain keturunan baru 19 tahun, seharga 60 miliar, akankah didekati oleh PSSI? Kiper Ado Den Haag dan winger FC Utrecht, dua pemain diaspora tambahan untuk Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Sesuai saran pengamat, Timnas U17 Indonesia perlu mencari lagi pemain yang lebih berkualitas untuk persiapan Piala Dunia U17 2025. Dua pemain diaspora ini bisa jadi opsi. Seiring dengan berakhirnya kiprah di Piala Asia U17 2025, Timnas U17 Indonesia disarankan mencari pemain lagi demi tampil maksimal di Piala Dunia U17 2025. Pasalnya, pada laga terakhir Piala Asia U17 2025, Indonesia terbantai 0-6 dari Korea Utara di fase perempat final. Hal ini menunjukkan masih banyak kekurangan yang terdapat pada skuad asuhan Nova Arianto tersebut walau sudah lolos Pildun. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaeni menyarankan Timnas U17 Indonesia untuk mencari lagi pemain-pemain kualitas terbaik sebelum Piala Dunia U17 2025. Nantinya, di skuad ini akan dilakukan promosi degradasi untuk mencari skuad terbaik. Salah satu metode pencarian pemain terbaik yakni dengan memanggil pemain diaspora tambahan selain Matthew Baker. Pertama adalah penguatan tim dengan menambah materi pemain yang memiliki postur dan kualitas fisik untuk bersaing dengan pemain dari Eropa atau Afrika yang mungkin nanti jadi lawan-lawan kita di fase grup. Kata Kusnaeni, secara skill, pemain yang lumayan bagus. Tapi untuk bersaing di Piala Dunia, kita juga membutuhkan pemain dengan postur dan kualitas fisik yang lebih tinggi. Coach Nova perlu mencari pemain tambahan dengan kualitas seperti itu, entah dari kompetisi, Elite Pro Academy, Liga 1, 2, 3, 4 atau diaspora tambahnya. Memang hanya Matthew Baker satu-satunya pemain diaspora yang bermain di Piala Asia U17 2025 untuk Indonesia. Diaspora lainnya, Lucas Lee yang sebelumnya ikut di ASEAN Cup U16 2024 tidak bisa ikut karena harus menyelesaikan sekolahnya di Amerika Serikat. Sementara itu, dua pemain diaspora berikut ini sudah menunjukkan ketertarikannya bisa membela Timnas U17 Indonesia dan bisa dipertimbangkan untuk bisa bermain di Piala Dunia U17 2025 5 bulan lagi. Keduanya adalah Miles de Vries, FC Utrecht, dan Ferran Alinegara, Ado Den Haag, yang juga sama-sama sudah memamerkan jersey Garuda di akun Instagram masing-masing. Dalam caption, Miles de Vries membubuhkan sangat senang melihat masa depan. Saat ini ia membela FC Utrecht U15 dan diketahui ia memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Sumber serupa menyatakan nenek sang pemain 100% Indonesia dan berasal dari Surabaya. Sedangkan Ferran Alinegara merupakan kiper berusia 15 tahun yang lahir pada tahun 2010. Ferran Alinegara, kiper Ado Den Haag U15 yang bisa jadi tambahan amunisi untuk Timnas U17 Indonesia. Bapak dan Ibu Ferran 100% Indonesia, hanya Ferran lahir di Belanda. Ferran juga mengaku sudah memiliki paspor Indonesia sehingga hal tidak akan menghambatnya bisa membela Timnas U17 Indonesia. Saya sudah punya paspor Indonesia, kata Ferran, saya masih di U15, timpalnya. Punya 5 caps 2 negara dari Liga Inggris, winger berdarah Jawa ini potensial bela Timnas Indonesia. Upaya memperkuat Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi kembali menjadi perhatian publik sepak bola nasional. Kali ini perhatian tertuju pada sosok muda yang tampil gemilang di Inggris bersama Derby County U18, yakni Demian Augustine.
Pemain dengan posisi utama sebagai sayap kiri ini tengah mencuri perhatian berkat performa impresifnya di level junior Inggris. Dan yang paling menarik, ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Demian Jesus Agustien lahir pada 28 Juli 2007 di Curaçao. Ia masih berusia 17 tahun, namun telah menunjukkan kedewasaan dalam bermain yang melampaui usianya. Saat ini, ia tercatat sebagai pemain Derby County U18 dan sebelumnya juga pernah menimba ilmu di Akademi West Bromwich Albion Youth. Pengalaman di dua akademi top Inggris menjadi bekal penting bagi perkembangan karirnya. Meskipun saat ini masih memperkuat tim usia muda, performa Demian layak masuk radar PSSI. Pemain ini sudah tampil dalam 39 pertandingan untuk Derby U18, mencetak 4 gol dan 9 assist dengan total 2.313 menit bermain. Ia juga sempat naik kelas ke Derby County U21 dan mencatatkan 1 assist dalam 7 penampilan. Statistik ini mencerminkan konsistensi dan kontribusi nyatanya di lapangan. Kelebihan lain yang dimiliki Demian adalah fleksibilitas posisi. Selain sebagai winger kiri, ia juga mampu bermain di posisi gelandang serang dan bahkan bek kiri. Kemampuan ini menjadi nilai tambah yang berharga untuk timnas Indonesia, mengingat kebutuhan akan pemain multitalenta yang bisa menyesuaikan dengan berbagai strategi pelatih. Secara garis keturunan, peluang naturalisasi Demian terbuka lebar. Ibunya memiliki darah Indonesia yang berasal dari nenek pihak ibu, sementara ayahnya adalah mantan pemain timnas Curaçao, Kemi Agustien. Status ganda kewarganegaraan Belanda dan Curaçao yang disandang Demiane tidak menghalangi kemungkinan dirinya bergabung dengan skuad Garuda, apalagi ia belum pernah tampil untuk timnas senior kedua negara tersebut. Meski begitu, Demian sempat memperkuat timnas U17 Curaçao dengan mencatatkan 3 penampilan. Terbaru, ia juga mendapatkan kesempatan membela Belanda U18 dan telah mencatat 2 pertandingan. Namun karena belum memiliki caps di level senior, peluang PSSI untuk mendekatinya secara resmi masih terbuka, terutama dengan strategi jangka panjang penguatan skuad timnas. Digembleng di akademi ternama Belanda, Feike Muller jadi the next target pemain naturalisasi Indonesia. Kembali ditemukan pemain keturunan Indonesia dengan track record nggak main-main soal karir sepak bolanya sebagai pemain muda potensial. Namanya adalah Feike Muller Latupeirisa. Dia merupakan pemain keturunan Maluku, bisa dilihat dari marga atau nama belakang miliknya. Feike digadang-gadang bisa jadi the next pemain naturalisasi bagi tim nasional Indonesia lantaran statusnya sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar. Terlebih lagi, Muller menempuh akademi ternama di Belanda, yakni Willem II. Dari sana merupakan tempat pencetak pemain hebat seperti Virgil van Dijk dan lain-lain. Nama Feike Muller mulai dikenal sebagai pemain keturunan Indonesia berkat adanya informasi dari Instagram @football.indonesiaa bersama akun lainnya. Disebutkan dari sumber tersebut bahwa nama pemain keturunan Maluku ini merupakan salah satu pemain yang sangat bersedia bila mana kelak membela skuad Garuda. Bahkan pemain bermarga Latupeirisa ini juga menunjukkan minat tingginya agar bisa membela timnas, kendati dibutuhkan oleh pihak federasi, PSSI. Dengan begitu, akhirnya ada lagi pemain keturunan muda yang berusia 16 tahun ini dan memiliki minat untuk bisa bergabung ke skuad Merah Putih. Feike Muller merupakan didikan keras dari Akademi Willem II. Dirinya memiliki kualitas di usia muda sebagai pemain yang diplot pada posisi bek tengah. Bahkan, Muller juga menjalani didikan di akademi yang terkenal mencetak pemain berkelas, sebut saja Virgil van Dijk, Liverpool, Frenkie de Jong, Barcelona, dan Alexander Isak, Newcastle. Artinya, sebagai pemain muda pengalaman dia di Akademi Willem II ini bisa menjadi bekal utama atas karirnya sebagai pesepak bola suatu saat nanti. Belum lagi, ilmu yang didapat oleh Muller bisa nantinya untuk dipakai apabila menjadi bagian dari skuad Garuda, terutama untuk kelompok U17. Mengapa Feike Muller cocok untuk timnas U17? Lantaran dilihat dari usianya yang baru 16 tahun, dia itu pemain kelahiran Den Bosch, 10 Desember 2008.
Artinya, apabila Latu Perisa berniat ingin dinaturalisasi, dia tidak langsung segera masuk ke timnas senior, melainkan harus berjuang dulu di kelompok umur. Melihat pengalaman dia yang banyak dihabiskan di Akademi Willem II, tentu pengalaman milik Feike bisa diterapkan bila bergabung dengan tim U17 asuhan Nova Arianto. Belum lagi, posisi dia sebagai bek tengah bisa memberikan dominasi lantaran Feike memiliki postur tubuh yang tinggi. Baru 16 tahun saja sudah 180 cm tinggi badannya. Siapa Luka Blondo? Pemain keturunan di FC Volendam, lebih gacor dari Mauro Zijlstra. Jika sebelumnya ada Mauro Zijlstra yang digadang-gadang bakal dinaturalisasi, kini ada rekan satu timnya bernama Luka Blondo yang belakangan diketahui punya darah keturunan Indonesia. Baik Zijlstra dan Luka Blondo sama-sama membela klub divisi 2 Liga Belanda, FC Volendam. Namun dari statistik dan kesempatan bermain, Blondo justru lebih menonjol. Melansir dari laporan @football.indonesia, Luka Blondo usianya jauh lebih muda 2 tahun dari Mauro Zijlstra. Namun, capaiannya lebih potensial dengan calon naturalisasi skuad Garuda. Lantas, siapa sebetulnya Luka Blondo? Pemain kelahiran 11 Februari 2006 di Belanda, itu dikabarkan punya darah keturunan dari sisi sang ayah. Kakeknya disebut lahir di Jakarta. Meski usianya kini baru 18 tahun, Blondo sudah mendapatkan kontrak profesional pada Juli 2024 kemarin dari FC Volendam. Bahkan Luka telah menjalani laga debut di tim senior FC Volendam ketika melawan top OSS di Eerste Divisi Belanda pada Agustus. Lalu, kendati begitu, Luka bukan pilihan utama dan selalu bermain sebagai pemain pengganti dari 4 pertandingan sejauh ini di Eerste Divisi. Kebetulan, Luka Blondo juga masih sering dimainkan oleh tim U21 FC Volendam. Musim ini ia sudah bermain 8 kali di Liga U21 Belanda. Sementara itu, Mauro Zijlstra baru sekali menjalani debut bersama tim utama FC Volendam saat bermain di Piala Belanda pada 19 Desember kemarin. Namun, untuk urusan bermain di Liga U21 Belanda, Mauro Zijlstra tampil impresif sejauh musim ini dengan torehan 9 gol dan 3 assist dari 12 penampilan. Luka Blondo sendiri merupakan produk asli binaan Akademi Volendam. Ia baru masuk ke skuad U17 pada 2022 dan mengalami progres yang sangat cepat hingga debut di tim senior. Punya darah Indonesia, gelandang Udinese tidak eligible untuk dinaturalisasi ini, alasannya. Jurgen Eklenkamp, gelandang asal Belanda yang saat ini membela klub Serie A Italia Udinese, ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Fakta ini sempat membuat publik sepak bola Indonesia heboh, apalagi Eklenkamp belum pernah bermain untuk timnas senior Belanda. Harapan pun muncul bahwa ia bisa dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Namun sayangnya, impian tersebut tak bisa jadi kenyataan. Keluarganya mengonfirmasi bahwa darah Indonesia yang dimiliki Jurgen berasal dari buyutnya. Dalam aturan FIFA, pemain hanya bisa memperkuat negara lain lewat jalur keturunan jika memiliki orang tua atau kakek nenek yang lahir di negara tersebut. Karena garis keturunan Jurgen sudah terlalu jauh, generasi keempat, ia tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan membela Indonesia secara resmi. Jurgen memulai karier profesionalnya bersama Ajax Amsterdam, klub top Eredivisie. Ia mencatat debut senior di Ajax pada 2018 dan tampil di sejumlah pertandingan Liga Champions. Gaya bermainnya cukup komplit, tangguh dalam bertahan, pintar membaca permainan dan mampu mencetak gol dari lini kedua. Pada 2021, ia bergabung dengan Hertha Berlin di Bundesliga Jerman sebelum pindah ke Royal Antwerp, Belgia dan akhirnya direkrut Udinese pada Januari 2024. Sejauh ini, ia sudah beberapa kali tampil di Serie A dan menjadi bagian penting di lini tengah klub tersebut. Eklenkamp belum pernah bermain untuk timnas senior Belanda, tapi dia cukup aktif di level junior. Ia tercatat pernah membela Belanda U19, U20, dan U21.
Namun karena sudah bermain di kompetisi Eropa tingkat atas, namanya tetap diperhitungkan sebagai pemain potensial di masa depan. Sejak beberapa tahun terakhir, PSSI gencar mencari pemain diaspora atau keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri untuk memperkuat timnas. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Jay Idzes berhasil dinaturalisasi karena memenuhi syarat. Sayangnya, Jurgen Eklenkamp harus dicoret dari daftar itu karena keturunan buyut tidak cukup menurut regulasi FIFA. Jurgen Eklenkamp adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang punya potensi besar dan pengalaman di Eropa. Sayangnya, meski punya darah Indonesia, ia tidak memenuhi syarat naturalisasi karena garis keturunannya terlalu jauh. Darah Indonesia mengalir. Sigert Baartmans bangga and siap dipanggil PSSI. Sigert Baartmans, pemain muda berbakat dari Belanda yang kini memperkuat Willem II Tilburg U19 dan U21, baru-baru ini menyatakan kebanggaannya atas darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Dirinya beberapa waktu lalu mencetak 2 gol bersama klubnya Willem U21 saat melawan Nake Breda U21. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan kecintaannya pada akar budaya Indonesia, terutama warisan dari sang nenek yang berasal dari Bandung. Saya sangat bangga dengan akar Indonesia saya. Ibu dan nenek saya sering memasak masakan khas Indonesia seperti nasi goreng dan rendang. Itu bagian dari identitas saya, ujar Sigert. Pemain berusia 19 tahun ini telah mencatatkan performa gemilang musim ini. Dalam 16 pertandingan untuk Willem II di 2 kelompok umur, ia berhasil mencetak 10 gol dan memberikan 4 assist. Ketajamannya di depan gawang dan kemampuannya menciptakan peluang telah menarik perhatian publik sepak bola, termasuk para pecinta bola di Indonesia. Terbuka untuk timnas Indonesia, tidak hanya bangga dengan darah Indonesia, Sigert juga mengisyaratkan kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia jika PSSI menghubunginya. Namun, ia menegaskan perlunya memastikan kelengkapan dokumen sebagai langkah pertama. Ya, saya terbuka untuk komunikasi dengan federasi. Tetapi, saya harus memastikan bahwa dokumen-dokumen saya benar dan lengkap, terutama yang terkait dengan nenek saya. Jelas, Sigert. Langkah ini menunjukkan sikap profesionalnya dalam menghadapi peluang internasional. PSSI kini memiliki kesempatan untuk menjajaki potensi pemain yang bisa menjadi tambahan berharga untuk timnas. Talenta Eropa dengan sentuhan Nusantara, Sigert adalah contoh sempurna dari pemain diaspora yang memiliki potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di Belanda, salah satu negara dengan sistem pembinaan sepak bola terbaik, Sigert membawa kualitas teknik, visi permainan, dan mentalitas yang kuat. Selain itu, cerita kedekatannya dengan budaya Indonesia, seperti menikmati masakan khas Indonesia bersama keluarganya, membuat Sigert semakin menarik di mata para supporter. Peluang untuk masa depan, bergabungnya Sigert ke timnas Indonesia tidak hanya akan menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga membawa manfaat besar bagi tim nasional. Pemain bertipe penyerang kreatif seperti Sigert adalah aset berharga, terutama dengan kemampuan mencetak gol dan memberikan assist di momen-momen krusial. Kini, bola ada di tangan PSSI untuk merangkul pemain berdarah Bandung ini. Dengan performanya yang mengesankan di Liga Belanda, Sigert Baartmans berpotensi menjadi pemain masa depan yang membawa Garuda terbang lebih tinggi. Pemain keturunan baru 19 tahun, seharga 60 miliar, akankah didekati oleh PSSI? Ya, namanya adalah Maurice Kratenmacher. Lahir 11 Agustus 2005, adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai gelandang serang dan pemain sayap untuk klub 2 Bundesliga SSV Ulm dengan status pinjaman dari Bayern Munich. Kratenmacher mulai bermain sepak bola di klub lokalnya TuS Bad Aibling sebelum pindah ke Akademi Muda Bayern Munich pada tahun 2013 dan menyelesaikan perkembangannya dengan SPVV GG Unterhaching. Pada tahun 2021, ia menandatangani kontrak profesional dengan Unterhaching hingga 2023 dengan opsi perpanjangan hingga 2025. Ia memulai debutnya dengan tim senior Unterhaching di Regional Liga Bayer dan membantu mereka memenangkan Regional Liga 2022-2023 6 Juni 2024.
ia ditransfer kembali ke Bayern Munich. Pada 20 Juni 2024, ia bergabung dengan SSV Ulm dengan status pinjaman. Tim tersebut berhasil promosi ke Liga 2 Bundesliga untuk musim 2024-2025. Dilansir dari data Transfermarkt, Maurice Kratenmacher dibanderol dengan harga 60,84 miliar. Setelah bermain untuk Jerman U17 di kejuaraan Eropa U17 UEFA 2022, ia bermain untuk Jerman U19 pada tahun 2023 dan saat ini dia bergabung dengan timnas U20 Jerman. Namun beredar kabar bahwa Maurice Kratenmacher memiliki darah keturunan dari Indonesia. Saya tidak tahu pasti. Orang tua saya tidak, tapi mungkin dari orang tua ayah saya, ujar Maurice Kratenmacher. Ya, mungkin saja. Dari ayah saya bisa jadi dia memiliki darah Indonesia. Jika memang kabar ini benar, Maurice Kratenmacher memiliki darah Indonesia, maka PSSI bisa membujuk dia untuk bergabung untuk timnas U23 nanti. Walau mungkin akan berat karena Maurice Kratenmacher dibutuhkan oleh timnas muda Jerman. Dion Marks belum juga dapat Garuda Calling. Sejak jadi WNI 2 bulan lalu, Gerald Vandenberg bisa mengetesnya di timnas U23 Indonesia. Bek tengah yang sudah resmi jadi WNI, Dion Marks mengaku ingin cepat dipanggil Patrick Kluivert untuk bisa membela timnas Indonesia. Dion Marks harus menunggu lebih lama untuk bisa menerima panggilan timnas Indonesia pertamanya sejak jadi WNI pada 7 Februari 2025 lalu. Ia disumpah bareng oleh Romeni yang sudah langsung mendapat panggilan timnas Indonesia dan langsung mencetak 2 gol dan 2 caps pertamanya. Berbeda 180 derajat dengan Ole, Dion sampai sekarang belum juga mendapat Garuda Calling. Awalnya memang Dion Marks diproyeksikan akan bisa membela timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 pada Februari 2025. Tapi karena pendaftaran sudah tutup, timnas U20 Indonesia tidak memasukkan nama Dion Marks ke skuad mereka. Dion mengalihkan fokus ke klubnya saat ini, Top Os. Kerja keras pemain 19 tahun itu pun akhirnya terbayar karena mendapat debut profesionalnya saat melawan AZ Alkmaar Dragula di Avas Training Complex, We The Warmer. Sejak usia 8 tahun, saya telah bekerja untuk momen ini, ujar Dion Marks mengomentari debutnya di Eerste Divisie, kasta kedua Belanda, dilansir dari Brabants Dagblad. Akhirnya saat itu tiba. Saya masih berbicara dengan orang tua saya tentang ini pada hari Minggu. Mereka selalu mengantar saya kemana-mana, selalu datang menonton pertandingan saya. Ini benar-benar momen yang luar biasa bagi saya, keluarga saya, dan teman-teman saya. Tambahnya, Dion Marks tak kuasa menahan keinginannya untuk segera bisa membela timnas Indonesia. Dengan adanya momen debut ini, ia berharap menarik perhatian Patrick Kluivert dan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya belum berbicara dengan Patrick Kluivert. Semoga itu bisa terjadi, ujar Dion Marks. Tapi mungkin dengan debut profesional saya ini, saya bisa menarik perhatian mereka. Tambahnya, alih-alih cepat-cepat dipanggil ke timnas Indonesia, Dion Marks lebih realistis untuk dijajal ke timnas U33 Indonesia karena usianya. Baru-baru ini, PSSI seolah memberi sinyal akan membentuk timnas U23 Indonesia yang baru untuk mengarungi kualifikasi Piala Asia U23 2024 dan SEA Games 2025. Erick Thohir baru saja BMU Gerald Vandenberg dan sang manajer Sumarji. Bertemu dengan pelatih kepala timnas U23, Gerald Vandenberg dan Ketua Badan Tim Nasional BTN, Kombes Pol Bapak Sumarji tentang program untuk pembinaan pemain timnas Indonesia, kata Erick pada akhir Maret 2025. Kami sepakat untuk kontinuitas program harus berjalan di timnas Indonesia, mulai dari level U19, lalu U20, U32 dan senior, tidak terpisah sehingga jenjang talenta pemain bisa dilakukan. Kami akan mencari talenta-talenta pemain terbaik asal Indonesia mulai dari usia muda untuk masa depan timnas Indonesia. Tambahnya, Gerald Vandenberg bisa menjajal kemampuan Dion Marks lebih dulu di timnas U23 Indonesia dalam waktu dekat.
Media Cina update persiapan terkini negaranya sebelum bertandang ke markas Timnas Indonesia, tidak ada TC jangka panjang. Media Cina 163 membagikan kabar terbaru soal persiapan tim nasional mereka sebelum melakoni 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 2 laga terakhir, Cina bakal menghadapi Timnas Indonesia dan Bahrain. Cina bakal bertandang ke markas Indonesia pada 5 Juni 2025. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Cina bakal menantang Bahrain di Longxing Football Stadium Chongqing di laga terakhir Grup C. Cina dipastikan tidak akan melakukan TC jangka panjang. Menyadur dari surat kabar Beijing Youth Sport 163 menyebut bahwa pemusatan latihan baru digelar pada 23 Mei 2025. Surat kabar tersebut menilai bahwa pemusatan latihan tersebut tidak terlalu lama. Pemusatan latihan disesuaikan dengan jadwal di Liga Domestik. Agenda itu digelar setelah menyelesaikan pekan ke-13 Liga Cina pada 18 Mei 2025 dan putaran ketiga. Piala Cina 2025 pada 20 sampai 22 Mei 2025. Liga Cina sendiri bakal rehat hingga 12 Juni 2025. Artinya, persiapan baru bisa digelar mulai 23 Mei 2025 untuk menyambut duel melawan Timnas Indonesia. Cina hanya memiliki 2 pekan persiapan. Artinya, sebelum laga tandang melawan Timnas Indonesia pada 5 Juni 2025, Cina hanya memiliki waktu kurang dari 2 minggu untuk pemusatan latihan. Tulis 163. Jadi, tidak akan ada pemusatan latihan yang berlangsung terlalu lama. Jelasnya, tentu hal ini berbeda dari Timnas Indonesia. Jika menilik jadwal kompetisi domestik atau Liga 1, Cina bakal menikmati waktu libur lebih lama dari Indonesia. Liga 1 2024-2025 dipastikan tuntas pada 24 Mei 2025. Sementara kompetisi di Eropa tempat para pemain abroad Timnas Indonesia bakal berakhir pada kisaran waktu tersebut juga. Namun, ada beberapa pemain yang berpotensi bakal bergabung lebih lama daripada rekannya yang lain. Salah satu contohnya adalah Emil Audero yang tampil di Palermo. Palermo berpotensi merebut tiket promosi ke Serie A Liga Italia melalui jalur play-off. Jika lolos sampai babak final play-off promosi, Emil Audero berpotensi tampil sampai 1 Juni 2025. Tentu, waktu ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Emil. Pasalnya, Emil Audero bakal berpeluang besar melakukan debut saat berjumpa Cina karena bakal absennya Maarten Paes yang terkena skorsing. Tak cuma Sadil dan Jordi Amat, bos Persib akui komunikasi dengan Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen. Bos Persib Bandung, Aditya Herawan, blak-blakan menjalin komunikasi dengan beberapa pemain seperti Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen. Nama tersebut keluar setelah ditanya mengenai rumor bakal bergabungnya Sadil Ramdhani dan Jordi Amat Persib memang menjadi salah satu tim yang dikaitkan dengan Sadil dan Jordi Amat. Kedua pemain tersebut kabarnya akan meninggalkan tim masing-masing yang kini berkompetisi di Malaysia. Seperti diketahui, Sadil membela Sabah FC. Sedangkan Jordi Amat memperkuat tim besar di Liga Malaysia yakni Johor Darul Ta'zim. Ketika ditanya mengenai kebenaran informasi tersebut, Aditya Herawan tak memberikan jawaban pasti. Ia malahan mengaku juga berkomunikasi dengan sejumlah nama besar Timnas Indonesia seperti Jay Itzes dan Ragnar Oratmangoen. Namun, komunikasi ini sifatnya hanya silaturahmi. Tidak ada hal-hal yang menjurus mengajak bergabung ke Persib Bandung. Saya komunikasinya sama semua sebetulnya. Sama Patrick Kluivert sama Shin Tae-yong komunikasi, kata Aditya dikutip dari Republik Bobotoh. Sama pemain seperti Jay Itzes juga komunikasi, sama siapa lagi? Ragnar Oratmangoen juga komunikasi. Semua pemain lah. Tapi komunikasinya apa kan ya? Silaturahmi, ujar lelaki yang menjabat sebagai Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB itu. Beberapa waktu yang lalu, pelatih Persib Bojan Hodak bersuara terkait rumor tersebut.
Ia membantah tim kesayangan Bobotoh ini bakal datangkan Sadil Ramdhani. Bagi juru formasi asal Kroasia tersebut, itu hanya sebatas rumor. Sebelum ini pun Persib pernah diisukan bakal mendatangkan Asnawi Mangku Alam. Ini sama seperti Asnawi, banyak yang bilang Asnawi akan gabung. Tapi mereka masih ada liga di sana dan kami masih memainkan liga di sini. Ujar Bojan Hodak beberapa waktu lalu. Untuk Jay Idzes dan Ragnar Oratmangoen rasanya sulit jika bergabung dengan Persib. Kedua pemain ini, khususnya Jay Idzes, sedang dalam masa keemasan bermain di level tinggi kompetisi Eropa. Untuk Jay Idzes memang tengah dirumorkan meninggalkan Venezia. Beberapa tim dikabarkan berminat seperti Inter Milan sampai Bolonya. Siapa Sam Dekkers? Pemain keturunan Maluku yang mungkin bisa saingi Calvin Verdonk. Sam Dekkers adalah pemain sepak bola keturunan yang memiliki potensi besar. Di usia muda, ia sudah bermain di tim muda AZ Alkmaar yang berkompetisi di Liga Kasta kedua Belanda. Dekkers menjadi sorotan karena kabar bahwa Shin Tae-yong pernah menginginkan untuk menjadikannya pemain naturalisasi timnas Indonesia. Di usianya yang baru 18 tahun, ia sudah ambil bagian dalam 43 pertandingan di Eerste Divisie dengan 1 gol sejak musim 2022-2023. Dilahirkan pada 28 Mei 2004 di Helo, Belanda, Sam Dekkers kini berusia 20 tahun. Perjalanannya dalam sepak bola dimulai di klub lokal HSV Helo sebelum bergabung dengan AZ Alkmaar Youth pada Juli 2014. Ia secara bertahap naik ke tim U17 dan kini bermain secara reguler di tim U21 pada Liga Belanda. Meski berlaga di Liga Kasta kedua, Sam Dekkers telah dipanggil untuk mewakili Belanda di berbagai kelompok umur, termasuk U15, U18, dan U19. Ini menunjukkan bahwa ia bukan pemain biasa-biasa saja. Namun, posisinya sebagai bek kiri menghadapi persaingan yang ketat dengan adanya beberapa pemain andalan di posisi tersebut, seperti Calvin Verdonk, Daan Zames, Saine Patinama, Pratama Arhan, dan Nathan Chu Aon. Meskipun demikian, ada kemungkinan Sam Dekkers dapat bersaing untuk mendapatkan tempat di timnas Indonesia jika ia ingin memperkuat tim tersebut. Ini menjadi menarik mengingat potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Mengenal Yael Liesdot, pemain keturunan yang mengaku siap untuk membela timnas Indonesia, sudah dihubungi oleh PSSI. Yael Liesdot adalah pemain sepak bola berdarah Belanda Indonesia berusia 22 tahun yang ingin membela timnas Indonesia. Meski saat ini ia bisa bermain untuk 3 negara termasuk Suriname, Belanda, dan Indonesia, keinginannya untuk bermain untuk Indonesia cukup kuat. Ia telah dihubungi oleh PSSI terkait naturalisasinya. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir sedang fokus pada proyek naturalisasi pemain dengan beberapa nama pemain seperti Jay Idzes dan Nathan Chu Aon yang diincar. Justin Hubner baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia. Yael saat ini bermain di Liga 2 Belanda bersama SC Telstar. Kakeknya berasal dari Maluku Tengah yang memberikan ikatan dengan Indonesia. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, mantan pemain Feyenoord Rotterdam, Yael menjelaskan kariernya di Belanda dan posisi bermainnya sebagai wingback. Ia merasa bahwa perannya di posisi tersebut lebih menyerang dibandingkan posisi wingback lainnya. Ia juga menyatakan bahwa ayahnya Marcel Liesdot adalah mantan pemain profesional. Saat ditanya tentang perkembangan sepak bola Indonesia, Yael mengaku pernah menonton beberapa pertandingan, termasuk yang melibatkan Saine Patinama, temannya yang kini bermain untuk timnas Indonesia. Ia menganggap banyak pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia adalah ide yang bagus karena mereka bisa membawa kualitas sepak bola yang lebih tinggi. Yael mengungkapkan bahwa jika PSSI mengundangnya, ia akan menerima tawaran untuk bermain untuk timnas Indonesia. Ia terkesan dengan keindahan Indonesia dan sangat senang jika bisa bermain di tanah airnya. Ia juga mengkonfirmasi bahwa dia pernah berkomunikasi dengan PSSI mengenai kemungkinan memiliki paspor Indonesia dan membahas langkah-langkahnya untuk bergabung dengan tim. Dalam wawancara, Yael menegaskan bahwa ia serius mempertimbangkan kesempatan untuk bermain untuk timnas Indonesia dan berharap bisa membawa kontribusi positif bagi tim. Pemain keturunan asal Sidoarjo ini buka kans untuk naturalisasi.
Ditemukan kembali seorang pemain keturunan Indonesia yang ternyata asli Sidoarjo, Jawa Timur. Namanya adalah Bobby Oenen. Dia saat ini memiliki karir sebagai pemain abroad yang tergabung bersama klub Vivi Baroni di kompetisi Derde Divisi. Bobby sendiri merupakan pemain berusia 24 tahun dan memiliki posisi sebagai gelandang tengah yang cukup mumpuni untuk kelasnya. Saat ini, pemain kelahiran 2001 itu sudah memberikan pernyataan bahwa dirinya terbuka untuk peluang atau kans dinaturalisasi agar bisa membela tim nasional Indonesia. Melansir dari informasi soal Bobby Oenen yang ternyata benar bahwa pemain keturunan itu ingin berniat agar segera jadi bagian dari skuad Garuda. Mengapa Oenen berniat sekali membela timnas? Itu dikarenakan dia memiliki garis keturunan asal Sidoarjo, sekaligus mimpi yang ingin dia wujudkan. Bobby memiliki mimpi agar bisa membela timnas yang merupakan tanah kelahiran kakeknya, sekaligus dia juga bermimpi untuk bisa bermain di Liga 1 untuk klub Deltras FC. Maka dari itu, Oenen berharap dia bisa segera ke Indonesia agar nanti bisa menjadi WNI lewat proses seperti biasanya, yakni naturalisasi. Salah satu mimpi terbesar saya adalah bermain sepak bola di Indonesia, khususnya wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Malang, ujar Bobby. Karena kakek saya lahir dan besar di daerah itu, sementara nenek saya berasal dari Banda Aceh, ujar Bobby sembari menjelaskan asal-usul keluarganya. Mereka akhirnya bertemu di Surabaya, yang membuat kota itu sangat berarti bagi saya. Terang Bobby mengenai kota kelahiran kakeknya. Jadi, garis keturunan Indonesia milik Bobby itu berasal dari kakek dan neneknya. Dalam kacamata aturan FIFA, maka hal ini tidak melanggar regulai naturalisasi. Bobby merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Dirinya lahir di Breda pada 6 Februari 2001. Itu merupakan sedikit informasi soal identitas Bobby. Dirinya merupakan pemain untuk klub Derde Divisi bersama Vivi Baroni. Nama Bobby juga sudah tercatat sebagai pemain klub tersebut via Soccerway. Menjadi gelandang tengah dengan dominansi di kaki kanan. Membuat pemain 24 tahun itu memiliki kekuatan tendangan yang mumpuni dari kaki kanannya. Sementara itu, perihal kontrak Oenen bersama Vivi Baroni itu akan berakhir pada 30 Juni 2026 dengan opsi perpanjangan kontrak yang telah dilakukan pada 11 Januari 2025. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda pasti kapan Bobby ke Indonesia, utamanya untuk naturalisasi agar dirinya bisa membela skuad Garuda.